Jadi yang bisa merusak manusia itu karena rusaknya hati. Nah, rusaknya hati itu, yang bisa merusak hati itu yang pertama kata beliau, kata Imam Ghazali adalah syahwat perut dan kemaluan. Nah, ini kita mengikuti filosofinya Imam Al-Ghazali, atau kita mengikuti apa yang sudah dikelompokkan atau diklasifikasikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin namanya. Ada 4 jilid, ada yang dicetak jadi 5 jilid. Kalau ibu-ibu punya di rumah, itu bagus sekali bukunya, silahkan dibeli, terjemahan juga boleh. Secara umum Imam Al-Ghazali itu membagi kitabnya itu menjadi 4 bagian. Nah, yang ini kita ambil seperempatnya. Dari 4 jilid itu kita ambil seperempatnya. Apa itu? Di situ Imam Ghazali memberikan gambaran kepada kita hal-hal yang membinasakan kita, maksudnya membinasakan manusia ini, itu terdapat beberapa kategori. Namanya rubu'ul muhlikat. Jadi yang bisa merusak manusia itu karena rusaknya hati. Nah, rusaknya hati itu, yang bisa merusak hati itu yang pertama kata beliau, kata Imam Ghazali adalah syahwat perut dan kemaluan. Nah, syahwat perut dan kemaluan. Setuju nah buatan kira-kira? Wong kata ulama, ya kita setuju dan kita coba renungkan, ya benar itu. Syahwat perut karena orang pengen makan yang enak, makan yang banyak, makan nggak pernah kurang. Semuanya yang diinginkan bisa dibeli, bisa dimakan. Akhirnya cara apapun ditempuhnya. Jualan gorengan kurang menguntungkan, ganti ke jualan nawa. Bertahap dulu ibu, jangan langsung ke ganja gitu. Jual gorengan nggak bisa, akhirnya jualan bakso. Bakso nggak menguntungkan, jualan motor banyak saingan, jualan mobil. Jualan mobil kadang ditipu orang, akhirnya jual rumah dan seterusnya. Karena rumahnya cuma satu, setelah dijual habis, mikir ini mau jual apa lagi nih? Kan dapur harus ngebul kan gitu katanya. Ini urusan perut, gini mboten? Urusan perut nih, syahwat perut. Setampan apapun laki-laki kalau nggak punya pekerjaan, ya nggak akan betah di rumah. Kalaupun betah, ya diusir oleh istrinya, disuruh kerja. Kenapa? Kebutuhan perut. Nah, orang yang gelap mata, akhirnya dia karena syahwat perut ini harus dipenuhi, akhirnya dia bekerja apapun yang penting bisa makan. Gini betul. Kadang nggak peduli, mau mencuri, mau menipu, mau korupsi, manipulasi, nggak peduli. Akhirnya semua dilakukan untuk memuaskan syahwat perutnya. Kalau itu sudah tercapai, hati-hati. Yang bisa merusak manusia yang kedua itu adalah kemaluan. Nah ini, na'udzubillah, kemaluan. Perut sudah terpenuhi, kemaluannya belum. Akhirnya dia untuk memenuhi nafsu kemaluannya ini berbuat apa saja. Kadang sudah ada yang halal masih cari yang haram, na'udzubillah. Dan ketika dia sudah melakukan yang haram, itulah yang bisa merusak kehidupannya. Itu yang bisa menghancurkan kehidupannya. Dan syahwat perut serta kemaluan ini, kata Imam Ghazali, itu adalah akar dari segala kerakusan. Orang kalau menebang hutan itu cukup 1 kayu atau 1 hektar kira-kira. Kalau mau bikin rumah ibu-ibu, mau bikin rumah, mau bikin tiang, kemudian mau bikin penglari, usuk dan seterusnya, kira-kira 3-4 kayu yang sebesar tiang ini cukup napa mboten? Cukup. Tapi bagi orang yang rakus,
1 hektar tidak cukup. Akhirnya ditebanglah puluhan hektar. Yang lain ngikut. Kenapa? Oh, ini kok nggak masalah ya nebang, enak banget dia dapat keuntungan banyak. Akhirnya nebang juga yang lain, lebih banyak lagi, 100 hektar, ada yang 1000 hektar, ada yang 10.000 hektar. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi seperti di Sumatera sekarang, naudzubillah. Yang menjadi korban adalah orang-orang yang ada di sekitar hutan itu. Sebab apa? Ya sebab kerakusan orang yang tidak bisa menahan syahwat perut dan kemaluannya. Karena apapun yang kita cari dari dunia ini, ujung-ujungnya 2 ini bagi orang yang hatinya sakit. Ujung-ujungnya 2 ini. Gimana betul? Bikin rumah untuk siapa? Ya untuk dirinya dan untuk pasangannya. Beli makanan untuk siapa? Ya untuk dirinya dan untuk orang yang dia sukai dan seterusnya. Nah, maka ini harus kita cari obatnya nanti bagaimana caranya untuk mengendalikan. Yang kedua, penyakit lidah. Penyakit lidah itu apa diantaranya? Ada ghibah, ada dusta, adu domba. Nah ini penyakit. Penyakit yang ada di lidah setiap manusia. Tapi kadang ada orang yang mengatakan, oh itu bukan penyakit, itu malah profesi katanya. Itu malah lahan pencarian rezeki. Kenapa? Ya karena ketika menghibah orang malah diposting, banyak orang yang nonton dapat apa nih jemaah? Ya dapat penghasilan lah dari iklan dan seterusnya. Atau malah mengadu domba orang. Kalau 2 orang mendingan, ini 2 kelompok besar. Kadang-kadang diadu domba oleh orang-orang yang hanya menginginkan keuntungan dunia. Nah, ini bahaya sekali. Dan ini sudah banyak di zaman kita sekarang ini. Apalagi zaman konten, zaman YouTube, zaman Instagram, Facebook dan seterusnya. Banyak orang yang mencari keuntungan, mencari makan dengan cara mengadu domba orang lain. Semakin diadu, semakin banyak yang nonton, semakin banyak yang komen, semakin banyak yang nge-share, akhirnya dia semakin terkenal. Karena terkenal, maka banyak iklan. Karena banyak iklan, dia juga dapat bagian. Nah, akhirnya loh kok enak ya dapat duit. Nah, akhirnya duitnya kembali kemana? Ke perutnya dan kemaluannya. Nah itu penyakit itu. Penyakit. Yang ketiga, penyakit emosional. Napa niku Ibu? Penyakit emosional niku marah. Kemudian yang kedua, dendam. Padahal kata Rasulullah SAW, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, jangan cepat marah. Jangan cepat marah. Ini berat ini. Ini sebenarnya untuk diri pribadi saya sendiri, bukan untuk ibu-ibu. La taghdab walakal jannah. Jangan cepat marah, pasti kamu dapat surga. Karena kalau orang bisa menahan marah, itu sebenarnya orang yang paling kuat, orang yang paling stabil hidupnya. Karena kalau dia bisa mengendalikan amarahnya, itu kondisi yang ada di sekitarnya aman, tidak rusak. Kalau dia marah, bisa jadi anaknya jadi korban, istrinya jadi korban, barang-barang yang ada di sekitarnya juga jadi korban, rusak semua. Apalagi dendam. Dendam, dia sudah meninggal pun masih mewariskan dendam. Misalnya bilang kepada anaknya, nak, nanti kalau bapak mati, jangan pernah datang ke rumah itu, misalnya. Kenapa nggak boleh main ke rumah itu? Itu dulu bapaknya itu musuhan sama bapak. Itu mewariskan dendam. Loh, anaknya setelah dewasa bilang kepada cucunya, ke anaknya, jangan main ke sana. Itu dulu musuhan sama kakek. Dan seterusnya, akhirnya turun temurun dendamnya. Sakit kok diturunkan, sakit kok diwariskan. Harusnya yang diwariskan niku napa? Sawah, rumah,
Gini mboten? Mobil, ilmu dan seterusnya. Lah ini kok penyakit kok diwariskan? Nauzubillah. Kalau orang tua yang sadar sebelum dia meninggal pesan ke anaknya, nak, nanti tanah yang di belakang toko itu jangan dijual gitu. Kenapa ya? Punya orang kan gitu. Itu orang yang waras itu. Orang yang enggak waras, yaitu mewariskan dendam kepada anak-anaknya, dan itu tidak baik. Makanya kalau orang tua kita dulu musuh-musuhan, ibu-ibu, misalnya ada masalah, sebenarnya enggak musuh-musuhan, ada masalah sehingga mereka tidak bicara bertahun-tahun enggak ketemu, padahal rumahnya berdekatan, bahkan ada hubungan persaudaraan, kadang kakak dengan adik, kadang ponakan dengan paman. Tapi karena dendam di hati terpelihara sampai mati. Nah itu kalau sudah tidak ada orang tua kita, anaknya menghilangkan sakit itu. Harusnya begitu. Sudahlah, kuburlah keburukan orang tua kita, bahkan mintakan ampun kepada Allah, kita anaknya kemudian menyambung silaturahim. Jangan diteruskan permusuhannya. Lupakan yang dulu. Lupakan. Yang keempat itu adalah penyakit sosial. Kenapa nih penyakit sosialnya? Dengki, hasad. Nah, ini setiap orang pasti punya sifat dengki. Itu yang harus kita sadari. Tapi kita harus tahu mana dengki yang dibolehkan, mana yang dilarang nanti. Dan yang kedua adalah gila hormat. Ini biasanya kalau gila hormat ini kebanyakan penyakit ibu-ibu atau bapak-bapak kira-kira? Bapak ya. Biasanya kalau seorang laki-laki jadi Kapolri, itu yang bangga itu Kapolrinya apa istrinya? Oh, istrinya. Kira-kira kalau ada orang nitip pesan ke Kapolri lewat istrinya, cepat sampai mboten? Cepat sampai dibanding dengan asisten Kapolri itu sendiri. Kalau suaminya jadi presiden, ibunya jadi ibu negara, bangga nama mboten? Bangga. Hubbul jah namanya, gila hormat. Ketika tidak dihormati oleh orang, oh dia marah. Karena marah, bilang ke suaminya yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, itu tolong suami dari ibu itu geser besok. Saya nggak mau ketemu dia lagi di perkumpulan para pejabat. Kenapa? Ya karena marah tadi itu. Karena gila hormat. Akhirnya suaminya yang nggak salah apa-apa karena permintaan istrinya digeser oleh suaminya sebagai seorang pejabat tadi itu. Karena dia punya kekuasaan. Nggak usah tinggi-tinggi presiden, bupati saja. Istrinya bupati, kalau dia berbisik kepada suaminya, itu tolong suami teman saya yang ikut pengajian di Mafaza besok jadikan kepala dinas ya. Kira-kira suaminya mikir no boten? Mikir. Kalau istrinya yang minta, itu tolong teman saya yang istrinya ikut pengajian dengan saya, dia itu suaminya kontraktor, bikin jalan, bikin jembatan, bikin bangunan. Besok kalau ada proyek tolong diprioritaskan ya. Kira-kira suaminya mengiyakan apa boten? Kayak yang sudah pengalaman kayaknya. Ini berbahaya, gila hormat ini berbahaya. Apalagi kalau misalnya ketika permintaannya tidak dituruti oleh suaminya atau oleh orang lain yang statusnya di bawah dia misalnya. Itu penyakit, harus tahu itu penyakit itu. Itu penyakit. Hubbul jah namanya. Hubbul jah, gila hormat. Ada seorang alim misalnya kiai besar yang setiap hari kalau dia datang ke tempat pengajian dicium tangannya misalnya. Suatu saat dia datang di pengajian tempat lain di mana orang di sana itu nggak semuanya kenal. Sebagian nggak mencium tangannya. Ketika tangannya tidak dicium marah. Nah, itu berarti kiainya sedang sakit nih. Sedang sakit. Karena dia gila hormat. Gila hormat. Jadi gila hormat ini bukan hanya orang awam saja
yang terjangkiti, baik itu dia presiden, mau gubernur, bupati, bahkan sampai kiai pun berpotensi punya penyakit namanya hubbul jah, gila hormat. Nah, mudah-mudahan di sini tidak ada yang gila hormat. Termasuk yang di depan ini, satu saat misalnya tidak dipanggil ustadz, kemudian marah, nah berarti sakit. Saya ngisi di Fatimah ditulis ustadz, bahkan ada gelarnya di belakang. Masa ngisi di sana nggak dipanggil ustadz, dipanggil mas, mau kemana mas gitu. Terus marah, hatinya marah, nah, sakit berarti. Kalau sakit segera berobat. Apa obatnya? Nanti ada di belakang. Nah, sebentar. Di saya kok mati ya? Oh, sebentar. Ini habis baterainya. Nah, Mas Nasir masih ada di belakang? Baterainya habis kayaknya. Itu chargernya di tas, mohon maaf. Maaf nggih Ibu, gak langsung tadi dicas. Saya kira langsung. Baik, jadi gila hormat ini bukan hanya orang yang punya jabatan saja. Orang-orang yang biasa pun, bahkan orang yang alim sekalipun bisa terjangkiti penyakit hubbul jah. Sudah. Kenapa? Dibuka dulu sebentar. Nah. Nah, ini urusannya Mas Nasir. Saya yang melanjutkan dulu. Bawa ke belakang dulu boleh. Mohon maaf nggih Ibu, nanti di-share materinya. Untung ada Mas Nasir. Nah. Kemudian setelah kita melihat penyakit-penyakit yang muncul dalam hati yang bisa membuat kita ini kemudian hidupnya tidak terkendali, maka kita harus tahu bagaimana cara mengobatinya. Yang pertama, cara mengobati dengki dulu. Nah, dengki ini apa? Hasad. Pengertiannya dulu. Dengki ini apa Ibu-ibu? Dengki ini atau hasad itu ketika melihat nikmat orang lain, kita ingin nikmat itu hilang dan pindah ke diri kita. Pindah ke diri kita. Nah, sifat dengki ini setiap orang pasti ada. Pasti ada. Gimana betul? Pasti ada. Cuman kadarnya yang berbeda. Kadarnya yang berbeda. Kalau kita dengki kepada orang, obatnya gimana caranya? Nah, caranya paksakan lisan kita ini memuji orang itu. Misalnya ada orang uangnya banyak, kaya. Kita tidak seperti dia. Tidak seperti dia. Kita pengen kaya seperti orang itu. Nah, kalau ingin mengobati sifat dengki ini, maka kita harus berlatih, latihan untuk memuji orang itu. Yang awalnya kita iri, dengki, kita hasad hatinya, puji orang itu. Kalau orang itu suka berinfak, kaya, suka berinfak, kita lakukan seperti yang dia lakukan. Kalau dia infak 1 miliar, ya kita semampu kita, 1.000 rupiah bertahap, 5.000, 10.000, itu untuk mengobati hati itu.
Jadi puji orang itu di hadapan orang lain. Betapa baiknya ya orang itu. Kalau saya lihat dia jalan sambil bawa uang, kalau ada orang pengemis langsung dikasih di jalan. Pokoknya puji terus. Meskipun dalam hati kita benci. Kira-kira berat napa ringan ibu-ibu? Berat napa mboten? Berat nggih. Kira-kira keluar enggak kalimat-kalimat pujian itu? Kayaknya enggak keluar nggih. Gimana caranya kalau ingin mengeluarkan itu? Memang awalnya berat, tapi kemudian setelah kita latih sekali saja, kita puji sekali saja, nggak usah panjang-panjang pujiannya. Misalnya ibu punya menantu banyak, beberapa orang, yang satu kaya, loman, yang satu kaya, pelit, yang satu tidak punya. Kira-kira ibu suka yang mana kira-kira? Suka ya kaya dan loman kan? Yang nggak disukai yang mana? Kaya tapi pelit kan? Nah, kemudian apa besok dibongkar sidik jarinya ya? Gini. Hang ya berarti ya. Nah, jadi diulang lagi dari awal. Oke, nggak apa-apa. Colokin lagi Mas Nasir yang tadi. Baik, syukron Mas Nasir. Sampai di mana tadi? Slide niki nggih. Oke. Nah, lanjut dulu yang kelima. Penyakit yang kelima adalah penyakit spiritual. Spiritual niku contohnya napa? Ya, ria, ujub, takabur. Karena ini hubungannya dengan ibadah. Hubungannya dengan ibadah. Ria artinya ingin amalnya selalu dilihat oleh orang. Ujub ingin amalnya ditunjukkan, diceritakan kepada orang lain supaya orang lain memujinya. Nah, kalau takabur itu kalau enggak karena saya, enggak ada pengajian itu misalnya. Kalau enggak ada saya, enggak ada masjid itu. Kalau bukan saya yang berwakaf, masjid itu mau dibangun di mana dan seterusnya, takabur. Nah, ini penyakit-penyakit yang menjangkiti manusia. Ada syahwat, ada penyakit lidah, ada penyakit emosional, sosial dan spiritual. Nah, kemudian kita masuk ke hasad, dengki tadi itu. Tadi sudah dijelaskan, dengki itu adalah membenci nikmat Allah pada orang lain dan ingin nikmat itu hilang. Nah, ini terjadi dulu ketika Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke dalam sumur. Dan saudara-saudaranya itu punya sifat dengki. Begitu juga dengan Nabi Adam yang kemudian terusir dari surga. Iblis itu dengki kepada Nabi Adam karena sangat dimuliakan Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahayanya sifat dengki niku jemaah. Jadi kalau kita ingin nikmat orang lain itu hilang, artinya kita menentang takdir Allah. Berarti kita tidak setuju dengan keputusan Allah. Kenapa dia yang kaya sedangkan saya tidak? Kalau orang di kampung saya dulu itu, di zaman saya masih kecil, kalau ada tetangga beli kulkas, yang kedinginan itu tetangganya. Ada yang beli kulkas, yang kedinginan setiap hari itu malah yang nggak punya kulkas itu. Kenapa dinginnya? Karena dengki itu, karena hasad. Ada orang beli mobil, malah dia yang dibawa ambulan, pingsan.
Kenapa? Ya karena dengki kepada orang. Ada orang rumahnya, dulu zaman saya kecil jarang rumah itu di keramik. Kemudian ada rumah di keramik, dia yang kepleset di rumahnya itu. Kenapa? Karena semua ditendangi sama dia. Meja ditendang, kursi ditendang, marah kepada suaminya karena rumahnya juga tidak di keramik juga seperti tangganya itu. Itu dengki itu. Malah keramiknya dilempari bata, dilempari pasir dan seterusnya. Aslinya dia pengen rumahnya di keramik. Berarti dia menentang takdir Allah. Justru harusnya lebih enak rumah tidak di keramik, kata orang dulu. Kenapa? Karena kalau rumahnya disiram air, itu langsung kering, dingin rumahnya, katanya begitu. Habis masak, kita masak nasi, kan biasanya dulu dikukus nih, kan ada sisa airnya. Jangan dibuang keluar, buangnya ke dapur. Dapurnya kan masih tanah. Ketika disiram dingin rasanya gitu. Tapi kalau keramik disiram, ya kepleset semua. Itu kalau orang yang hatinya sehat. Kalau hatinya sakit, ya seperti tadi, menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang ada di dunia ini sudah dibagi rezekinya oleh Allah 50.000 tahun sebelum kita diciptakan. Nah, itu. Kemudian yang kedua bahayanya, dengki itu menghanguskan pahala. Padahal ngajinya udah setiap hari, sholatnya setiap hari, sering puasa, sering infak, tapi kok masih punya sifat dengki, wah itu pahalanya bisa hangus itu. Karena kata Nabi, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sekali-kali jangan dengki kalian, kata Rasulullah, karena dengki itu bisa memakan kebaikan, menghanguskan kebaikan sebagaimana kayu bakar dimakan oleh api. Nah, api itu seperti kedengkian, sedangkan pahala kita itu seperti kayu bakar. Api kalau ketemu kayu bakar nyala, hangus nantinya. Dan kita harus ibu-ibu harus selalu ingat dengan pahala kita yang sudah kita lakukan, dan ingat dengan perbuatan yang bisa menghapus pahala. Nah, ini hati-hati. Ini kita sudah mau Ramadan nih kan, sebentar lagi. Kita sudah di bulan Sya'ban, mungkin sekitar 20 harian lagi kita masuk Ramadan. 1 tahun kita beribadah, beramal soleh, banyak pahala yang kita kerjakan bisa hilang gara-gara dengki. Nah, hati-hati. Kemudian yang ketiga, menyiksa diri sendiri. Orang kalau dengki pasti hidupnya tersiksa nih. Tetangga kita beli mobil, kita yang sakit hati. Tetangga kita enak duduk di dalam AC, kita malah kepanasan. Gini betul. Sudah kepanasan, masih hatinya kesakitan. Subhanallah, tersiksa dia itu. Orang yang rumahnya besar misalnya, kemudian kita dengki kepada orang itu, dia tidur nyenyak di dalam rumahnya, kita nggak bisa tidur di rumah kita. Sudah rumahnya kecil, jelek, dengki lagi. Jadi tersiksa. Maka jangan kita rugikan diri sendiri. Nah, jangan kita hilangkan pahala kita. Terima takdir Allah Subhanahu wa taala dengan selalu bersyukur dan berhusnudzon kepada Allah. Nah, tapi ada hasad yang boleh. Kata Nabi, hasad ada yang boleh. Hasad yang boleh itu oleh para ulama disebut ghibthah katanya. Tidak disebut hasad lagi, disebut ghibthah. La hasada illa fi itsnatain. Hasad itu tidak boleh kecuali dalam 2 hal, kata Rasulullah. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Boleh hasad kepada orang yang diberi harta, kemudian orang itu membelanjakan hartanya di jalan yang benar. Orang kaya misalnya, rajin infak, rajin sedekah, rajin menyantuni anak yatim,
rajin memberi makan orang yang berpuasa, nah kita boleh iri kepada orang yang seperti itu. Tapi tidak boleh kita punya niatan untuk menghilangkan rizki orang itu. Kita ingin seperti dia, itu namanya iri, ghibthah namanya. Wa rajulun atahu Allahu hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Atau boleh iri kepada orang yang diberi ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya. Nah, dalam dua hal ini boleh iri. Nah, berarti kalau iri selain dari yang dua ini yang diharamkan. Dalam riwayat yang lain, iri boleh kepada orang yang ahli Quran, kemudian dia pakai Qurannya itu untuk sholat malam. Yaqumu bihi ana al-laili wan nahar, sholat malam dipakai, sholat fardu dipakai. Kemudian kita mendengar suaranya indah, hafalannya kuat, wah kayaknya saya pengen seperti itu. Nah itu boleh. Atau orang yang rajin infak, rajin sedekah. Kalau iri kepada kecantikan orang, boleh nggak boten? Nggak boleh, karena ini sudah pemberian dari Allah sudah. Kita nggak pesan ini. Iri kepada napa malih? Pakaian orang. Berangkat pengajian ngeliriki sebelah. Pakaiannya itu cash apa kredit ya? Kok bagus banget misalnya. Apalagi kalau lihat gelangnya, lihat cincinnya, kayaknya imitasi kayaknya itu. Itu sakit berarti hatinya itu. Kenapa? Kadang ngurusi milik orang. Kalau lihat tetangga kita atau teman kita cincinnya bagus, gelangnya berat misalnya, kayak rantai, kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, semoga saya juga diberikan nikmat yang sama. Apalagi kalau teman kita tadi dermawan. Nah, sekarang terapi penyakit hati. Kata Imam Ghazali itu terapinya ada dua. Yang pertama obatnya ilmu. Nah, jadi harus dikombinasikan, harus diracik dulu obatnya. Tidak boleh sendiri-sendiri, harus dua-duanya ini. Ibarat kita ke apotek, ibu-ibu, kadang-kadang kan sakit kita itu harus diobati dengan berbagai macam jenis obat. Gini buatan, ada penurun panas, ada antibiotik, ada untuk menghilangkan pusing dan seterusnya. Kemudian diracik jadi satu. Ketika diracik jadi satu, jadilah obat yang sekali kita minum, insya Allah semuanya sembuh. Nah ini kalau penyakit hati, dua-duanya ini harus diracik, harus diminum. Pertama ilmu. Nah ini seperti sekarang ini ibu-ibu sedang berusaha mencari obat nih. Ilmunya apa? Memahami bahwa penyakit tersebut hanya merugikan diri sendiri di dunia dan di akhirat. Di dunia kita tersiksa memikirkan rizkinya orang, sedangkan di akhirat nanti tersiksa karena pahala kita sudah hilang. Dua-duanya enggak kita dapatkan. Itu ilmu dan harus kita pelajari itu. Yang kedua perilaku. Jadi ilmu dan perilaku. Kalau sudah tahu, maka kita jadikan itu obat dipadukan dengan perilaku kita. Apa itu perilakunya? Memaksa diri melakukan kebalikan dari bisikan nafsu. Melakukan kebalikan. Seperti yang tadi saya sampaikan ketika laptop mati. Nah, kalau kita iri kepada orang atau dengki kepada orang karena hartanya misalnya, karena hartanya, yang kita lakukan apa? Nah, paksa diri kita ini untuk melakukan kebaikan. Misalnya memberi hadiah atau memujinya. Nah, dipuji orang itu. Dipuji meskipun itu berat. Oh, tapi ini obat. Ilmunya sudah tahu, perilakunya harus dicoba. Dipuji. Jangan kemudian malah dia dihina di depan orang. Tahu nggak, dia itu ngasih uang kemarin itu dari uang riba loh, misalnya.
atau dia itu infak ke masjid, itu sebenarnya dari uang korupsi, itu dari uang sogokan misalnya. Wah, itu malah tambah besar itu dosanya itu. Sudah dengki, memfitnah orang lagi. Tapi kalau kebalikannya, dia itu orang yang loman ya, orang yang suka memberi, suka infak. Tapi memang berat, tapi dilatih, dicoba. Atau memberi hadiah. Loh, masa Ustadz memberi hadiah kepada orang kita benci? Seperti cerita saya tadi, kalau di kampung saya dulu ada orang yang rumahnya bagus, rumahnya dia sendiri kurang bagus, dia sangat benci kepada orang itu, sangat iri kepada dia. Kalau dia mau berobat, coba sekali-kali antar makanan ke rumah sebelah, meskipun dia lebih miskin dari orang itu, antar rumah, kasih hadiah. Mbak, saya masak ikan tongkol, ini coba rasain, kayaknya enak, saya ikut resep yang ada di YouTube misalnya. Misal besoknya ngasih terong balado misalnya, ini saya lihat di YouTube kayaknya enak ini resepnya, coba Mbak. Meskipun hati kita sakit, hati kita iri, dengki kepada orang itu bagian dari obat kita melakukan hal yang seperti itu. Kenapa? Karena kita tahu iri dengki itu merugikan kita sendiri di dunia dan di akhirat. Kemudian kita melawan sifat itu dengan kebaikan-kebaikan. Jangan malah dilempari rumahnya dengan batu biar bocor gitu ya. Mobilnya diparkir di depan, digembesi misalnya. Itu malah semakin sakit hati kita. Karena ada orang yang dengki kepada tetangganya itu, karena mobilnya lewat di depan rumahnya, malah depan rumahnya dipalang pintu, nggak boleh masuk. Nah, itu tambah sakit itu. Malah kalau bisa ketika dia mau masuk lewat di depan rumah kita, kasih tulisan ahlan wa sahlan wa marhaban misalnya, tetanggaku yang baik hati. Kayaknya terlalu dramatis Ustadz gitu. Memang iya. Tapi coba lakukan sesuatu yang kebalikan dari hawa nafsu kita. Coba. Kalau kita benci kepada pasangan kita misalnya, benci kepada suami atau kepada istri, lakukan hal yang sebaliknya. Jangan katakan benci, tapi katakan I love you. Nah, itu. Meskipun berat. Nah, itu obat itu obat ibu. Bilang kepada suaminya seperti itu. Tiba-tiba pulang pengajian, suaminya pulang kerja, bilang I love you. Ini kesambet di mana kan begitu mungkin. Karena sekian tahun sudah tidak mengucapkan lagi misalnya. Waktu mengucapkan itu pas waktu walimahan misalnya. Tapi bilang kepada suaminya, ini terapi Mas gitu. Ini terapi dari diri sendiri. Gak usah datang psikolog. Ucapkan dari kebalikan apa yang kita benci dari dalam hati itu. Ucapkan kebalikannya. Tapi berat nih ibu. Berat nggak betul? Berat. Tapi kalau ibu sadar itu obat, meskipun pahit, diminum nggak betul? Minum. Kata dokter ini obatnya pahit dok. Masak sehari 5 kali, melebihi dosis. Biasanya 3 kali harus 5 kali. Tapi karena pengen sembuh diminum aja. Namanya obat. Ilmunya sudah dapat. Tadi Nabi bersabda demikian. Kemudian praktekkan itu. Ilmu perilaku. Ini bukan hanya untuk ibu-ibu, untuk kita semua, terutama yang berbicara ini. Yang kedua, riya. Beramal demi pujian manusia. Ini kan riya nih kan. Cara mengobatinya itu menyembunyikan amal sebagaimana menyembunyikan aib. Kalau kita sering berbuat amal tapi pengen dipuji orang, nah, coba latihan amal soleh kita itu disembunyikan. Jangan ketahuan orang. Misalnya ada tulisan daftar infak Ramadan misalnya untuk iftar, ditulis namanya Ahmad 1 juta, Aisyah 2 juta misalnya.
Ibu-ibu kan tidak pengen amalnya dilihat. Ditulisnya apa kira-kira? Hamba Allah. Hamba Allah. Berarti yang lain bukan hamba Allah berarti ya? Yang hamba Allah hanya jenengan berarti hamba Allah. Ditulis hamba Allah. Ketika ada yang mengumumkan, kemudian dia berbisik ke sebelahnya, itu yang hamba Allah itu saya itu. Cuman saya nggak pengen dilihat orang. Nah itu namanya ria juga itu. Jadi itu obatnya itu. Dan ini biasanya orang pengen begitu, pengen dilihat oleh orang kebaikannya. Nah solusinya coba sembunyikan, latihan. Ujub niku napa tadi? Mengagumi diri sendiri dan merasa paling hebat. Ujub. Saya pernah mendengar langsung ibu-ibu, ada seorang bendahara masjid besar di Purwokerto, bendahara masjid. Kalau cerita dengan saya, kan saya sering puji masjidnya itu. Wah masjidnya ini masya Allah bangunannya megah, karpetnya tebal, AC-nya dingin, airnya lancar, kamar mandinya bersih. Terus apa yang dia katakan? Itu AC-nya saya beli kemarin sekian. Itu karpetnya saya beli sekian. Itu yang menggaji petugas kebersihan itu saya kemarin sekian. Semuanya kata-katanya itu saya semua. Kalau saya hitung lebih banyak sayanya daripada kitanya. Padahal dia hanya bendahara. Bukan uang dia sendiri, uang masjid. Tapi bilangnya semuanya saya. Semuanya saya. Itu pelajaran buat saya. Saya nggak berani mengingatkan karena kita belum akrab-akrab amat gitu ya. Itu pelajaran buat saya. Kalau mau mengatakan sesuatu tentang kebaikan, tentang kehebatan diri kita, jangan pernah bilang saya. Bilangnya kami. Kenapa harus bilang kami? Karena tidak sendirian. Masjid itu bisa bagus, bisa megah, bisa makmur karena kita semua. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada seksi, ada bagian, gini mboten. Ada marbot, ada yang infak, ada yang wakaf, kita semua. Nah. Bahkan saya ketemu dengan orang ketika saya safar gitu ya, ketemu dengan orang, saya mau ke stasiun, dia mau mengantarkan. Nah, kalau berkenan saya antar ke stasiun, kebetulan di rumah ada gerobak katanya. Kebetulan di rumah ada gerobak. Saya mikir, saya mau diantar pakai gerobak ini. Akhirnya saya berpikir, oh gerobak itu maksudnya mobil. Dia mau bilang mobil menjaga perasaan saya. Di rumah ada gerobak katanya. Saya bilang nggak apa-apa. Yang penting sampai di stasiun. Bayangan saya sudah siap-siap akan didorong gerobak nih. Ternyata yang keluar Innova gitu ya. Masa. Dia bilangnya gerobak. Kalau satu saat kesini lagi mampir ke gubuk saya Ustadz katanya. Mampir ke gubuk saya. Di gubuk saya ada gerobak, rumah ada Innovanya. Dia tidak ingin mengagumi dirinya sendiri karena semuanya itu titipan, itu milik Allah itu. Makanya disebut dengan gerobak. Kalau gerobak keserempet orang, marah no boten kira-kira? Nggak usah marah, gerobak. Kalau rumah kemudian nggak sengaja kejatuhan barang dari orang, nah ini mati lagi nih. Ini karena merasa hebat mungkin laptopnya ya. Oke. Karena merasa kagum terhadap diri sendiri itu bisa membuat kita sakit. Karena kalau dia tidak dipuji, akhirnya dia tidak mau beramal, tidak mau bekerja. Itu pelajaran besar buat kita itu. Jangan sampai kita mengalami hal yang demikian. Nah, sebelum terakhir, karena ilmunya semuanya ada di laptop gitu ya. Bagaimana latihannya? Latihannya itu seumur hidup. Bukan sekali dua kali. Kata Imam Ghazali, latihannya tuh seumur hidup. Masya Allah. Saya ketika membaca itu,
Oh berarti saya masih latihan dari sejak dulu sampai sekarang. Ini masih latihan. Masih latihan mengobati hati yang sakit. Karena obatnya kadang tahu ilmunya tapi nggak dipraktikkan dalam perilaku. Perilaku tapi tidak didasari oleh ilmu. Itu juga tidak benar. Jadi latihannya itu dari sejak kita sadar sampai ketika kita meninggal dunia. Pokoknya latihan terus gitu, latihan. Ada orang yang langsung sembuh sakitnya, seperti yang saya bilang tadi. Ada orang yang butuh diopnam, ada yang harus dioperasi, ada yang harus diamputasi. Kita mau yang mana kira-kira? Mau berobat jalan atau harus rawat inap? Rawat jalan nggih. Nah, habis ini pulang obati sendiri. Kalau mau rawat inap itu katanya di tempat yang khusus. Tempat khusus niku napa? Misalnya di masjid, enggak pulang-pulang. Di pesantren, enggak pulang-pulang. Atau di sebuah tempat di manakah itu kita dijauhkan dari orang-orang yang membuat kita itu bisa punya sifat hasad, bisa punya sifat dendam, bisa punya sifat riya, takabur. Kita dijauhkan dari orang seperti itu. Tapi kalau kita maunya rawat jalan, enggak usah rawat inap, nah berarti obatnya diminum, jangan lupa. Sehari berapa kali? Kok 3 kali? Sehari 5 kali minimal. Sehari 5 kali. Habis sholat subuh diminum. Habis sholat duhur minum. Sholat asar, maghrib, isya diminum. Caranya gimana? Caranya tafakur. Berdiam diri sejenak. Kira-kira penyakit yang kemarin sudah hilang belum ya? Nah kalau belum, dihilangkan. Setiap hari latihan itu. Latihan. Kalau masih ada sifat-sifat itu, maka hidup kita tidak akan nyaman, tidak akan tenang. Kalau hidup tidak tenang, tidak nyaman, banyak penyakit yang datang. Bukan hanya penyakit batin tadi, bukan hanya penyakit hati, penyakit fisik pun juga akan datang juga. Kenapa? Ya karena rajanya sakit, anggotanya, prajuritnya juga akan merasakan sakit. Kalau rajanya sehat, maka semua anggota badannya juga akan sehat. Teman saya itu kalau naik mobil atau naik motor, saya di sampingnya, kemudian ada yang nyalip kencang, kan kaget. Kadang nggak ngelakson, nggak apa, nyalip kiri lagi, harusnya kan kanan, ini nyalip kiri, bingung dia. Kalau hatinya itu nggak sakit, atau dia sakit hatinya tapi sudah punya obat, langsung obatnya diminum ketika itu juga, dia akan mengatakan, oh mungkin orang itu sedang dikabari kalau keluarganya meninggal sehingga dia buru-buru, atau mungkin keluarganya ada yang kecelakaan, segera ingin dibawa ke rumah sakit. Minimal, oh mungkin dia kebelet mau ke WC, udah gitu aja. Itu bukan hati yang bersih, Bu, tapi itu berusaha membersihkan hati. Nah itu tahu ilmunya, kemudian dipraktekkan dalam perilakunya. Saya kalau WA istri nggak dijawab, padahal butuh jawaban yang cepat, kira-kira untuk melatih supaya hati ini tidak sakit gimana jemaah? Gimana kira-kira? Oh mungkin lagi sholat, oh mungkin lagi di kamar mandi, oh mungkin lagi nyuci, dan seterusnya. Padahal lagi tidur. Nggak apa-apa kan? Itu latihan sebenarnya, meskipun di hati ini sakit sebenarnya. Sakit. Nah, kenapa? Ya karena pesan sesuatu, kalau saya salah beli, kan diomeli. WA dulu kan, WA dulu. Ini yang dipesan nggak kira-kira? Padahal penjualnya sudah nunggu lama. Iya apa tidak nih? Jadi dibeli apa enggak? Di WA dulu. Enggak dijawab-jawab lama. Nunggu. Tunggu nggih Pak, sabar. Saya WA istri dulu. Ini harus konsultasi. Karena ini bendahara umum. Saya mengeluarkan uang ini karena sudah ngasih proposal. Nanti kalau nggak sesuai dengan pengajuan bisa panjang urusan. Oh nggih nggak apa-apa, ditunggu. Ditunggunya nggak di depan orang yang jualan. Saya ke belakang dulu sebentar, duduk, ya. Duduk sambil nunggu, ngapain kira-kira?
Ngademin hati kan istighfar. Jangan kemudian ketika dijawab setelah setengah jam, yang keluar apa kira-kira di kalimat WA niku? Kok nggak dijawab-jawab, kemana aja? Nggak usah. Kenapa? Ya karena latihan tadi itu, latihan. Aslinya marah aslinya marah, tapi latihan. Ya sudah tahu ilmunya, latihan, perilakunya juga disesuaikan dengan ilmu. Nah, sebaliknya juga demikian ibu-ibu. Ibu-ibu kepada suami juga demikian, latihan. Nah, jadi amarahnya kemudian jangan dilampiaskan, jangan buru-buru punya persepsi buruk kepada orang dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kesimpulannya, barang siapa yang sudah mengenal dirinya sendiri, maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, kalau hatinya sudah bersih dari penyakit lisan, dari penyakit sosial, dari penyakit spiritual, insya Allah dia akan lebih mengenal Tuhannya. Dia akan lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambarannya seperti misalnya Nabi Muhammad berhutang kepada orang Yahudi, kemudian Nabi berjanji akan dilunasi pada hari tertentu. Sebelum hari itu datang, orang Yahudinya memaksa Nabi membayar hutang, tapi tidak ngomong dulu, langsung ditarik sorbannya itu dari belakang. Sorban Nabi ditarik dari belakang sampai terjengkal Nabi, kemudian lehernya ada merahnya gitu, sakit, ditarik dari belakang sambil dia mengatakan, Muhammad bayar hutangmu. Kata Rasulullah, bukankah hari penyauran itu masih ada kan gitu, bukan jatuh tempo, kata Nabi. Iya, tapi saya butuh sekarang. Nah, Nabi karena memang hatinya bersih gitu ya, tidak ada dendam, tidak ada amarah, tidak ada kemudian keluar kalimat-kalimat yang membuat beliau itu tidak terkontrol sikapnya. Justru malah yang marah sahabat yang lain. Kata sahabat Umar, biar saya bunuh orang Yahudi ini, Rasul nggak punya sopan santun gitu. Tapi kata Rasulullah, jangan, kembalikan hutang saya kepadanya sekian dan tambahkan. Misalnya hutang 1.000, suruh kembalikan sekarang, padahal masih ada hari-hari berikutnya untuk nyaur hutang. Kata Nabi, berikan sekarang dan tambahkan. Nah, seperti kita latihan tadi, kalau nggak suka sama orang, kasih dia hadiah dan puji orang itu. Atau kalau kita tidak ingin memberikan sesuatu kepada dia, berikan kepada orang lain yang semisal seperti yang dia lakukan gitu. Dia sedekahnya berapa, coba kita tiru itu kepada orang lain untuk menandinginya, menandingi kebaikannya. Nah, ini dua jenis obat harus ditumbuk jadi satu, diracik jadi serbuk. Jadi nopo? Obat kalau bukan pil niku nopo? Kan ada yang pil, ada yang nopo? Kan ada kapsul, kan langsung diminum. Nah, kalau yang dari berbagai macam jenis obat kemudian dijadiin satu niku nopo namanya? Enggak, obat racikan kan? Enggak, diracik dulu. Nah, jangan hanya sekali dua kali diminum, tapi setiap hari. Sampai kapan? Sampai mati. Karena ini sudah over sakitnya, sudah tingkat tinggi. Jadi harus sampai mati. Kata Imam Ghazali itu. Imam Ghazali berpesan demikian karena beliau sendiri yang mengobati hatinya sendiri. Bahkan sampai bisa menulis kitab Ihya Ulumuddin itu. Begini caranya mengobati hati itu, kata beliau. Makanya setelah beliau mengarang kitab itu, beliau yang awalnya pejabat digaji oleh negara, kemudian beliau pensiun, setelah itu bikin sekolah sendiri, ngajari santrinya sendiri, dan mengajarkan kitab yang beliau ajarkan ini kepada santri-santrinya sampai beliau meninggal dunia. Jadi sudah bersih dari segala macam penyakit hati yang tadi disampaikan kepada kita ini.
Saya kira itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti saya share PDF-nya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.